Halo Bray, kembali lagi di Gaptek News. Seperti biasa, kalau gue udah bikin Gaptek News, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi, terutama di PC, yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, bakalan ada 3 highlight berita utama sih yang bakalan gue sampein, yaitu dari Intel, AMD, dan juga dari Nvidia tentunya ya. Ada apa aja highlight di Gaptek News kali ini? Yang pertama ini ialah dari Intel, yang kabar-kabarnya bulan depan mereka tuh bakalan memperkenalkan Intel Battle Match mereka setelah sekian lama. Sebetulnya berita ini belum dikonfirmasi langsung oleh Intel, tapi berita ini disebarkan oleh leaker. Jadi ini masih sekedar rumor aja untuk Intel Battle Match yang kabar-kabarnya sih bakalan dirilisnya itu di bulan depan alias di bulan Desember tahun 2024. Mungkin perilisannya atau launchingnya itu ada di CES 2025 ya, tepatnya di bulan Januari 2025. Ya, tapi gue belum tahu juga lah apakah betul atau enggak. Kabar-kabarnya Battle Match ini bakalan menggunakan Xe Core generasi kedua, yang mana Xe Core generasi kedua ini sebetulnya udah digunakan di integrated graphics pada Lunar Lake dan juga Arrow Lake. Kalau gue ngelihat di Lunar Lake, itu kemampuan dari iGPU-nya sebetulnya amat sangat luar biasa ya. Udah bersaing dengan Radeon 890M yang menggunakan 16 compute unit. Jadi sebetulnya ini berpotensi sangat menarik si Xe Core generasi kedua atau si Battle Match-nya ini jika diimplementasikan ke discrete GPU, yang mana kalau ditaruhnya itu di PC desktop alias di discrete GPU, itu tandanya jumlah unitnya juga bakalan lebih banyak. Tapi berdasarkan rumor yang ada, Intel Battle Match ini nggak bakalan menargetkan pasar GPU high-end. Jadi tetap mainnya di area tengah-tengah aja. Akan ada 2 SKU rumor-rumornya, yaitu ada yang 16 Xe Core dan juga 32 Xe Core dengan VRAM 12 GB dan juga 16 GB. Dan untuk serinya, ini bakalan menggunakan nama Intel Arc B sekian-sekian. Jadi kalau kemarin itu ada Intel Arc A770, A750, terus ada A380, sekarang kita bakalan ngelihat seri B770 mungkin namanya, karena belum dikonfirmasi juga untuk namanya ini angkanya bakalan pakai angka berapa. Ngomong-ngomong soal discrete GPU juga tentunya nggak lepas dari Nvidia, yang mana ini udah dikonfirmasi bahwa RTX 50 series itu bakalan di launching pada CES 2025. Nvidia sepertinya juga nggak hanya merilis satu lineup tertingginya, tapi langsung 3 sekaligus, yaitu RTX 5090, RTX 5080, dan RTX 5070. Ketiganya dikabarkan menggunakan memori GDDR7, yang mana ini akan memberikan bandwidth super tinggi. Infonya sih karena bandwidthnya ini sangat-sangat tinggi, maka dari itu untuk RTX 50 series bakalan menggunakan PCIe Gen 5. Dan ini bakalan menjadi GPU consumer pertama yang menggunakan interface PCIe Gen 5. Kalau kita lihat dari bandwidthnya, sebetulnya RTX 5070 itu masih capable jika menggunakan PCIe Gen 4. Karena bandwidthnya tuh masih kurang lebih mirip-mirip seperti GPU-GPU sekarang nih ya, yang current gen gitu. Tapi entahlah, mungkin Nvidia bakalan menggunakan PCIe Gen 5 kali 8 untuk 5070, sementara 5080 dan 5090 menggunakan PCIe Gen 5 kali 16. Nah, untuk konfigurasi spesifikasinya, RTX 5090 ini betul-betul gemuk ya kuda core-nya di sekitar 20 ribuan. Sementara untuk RTX 5080-nya punya spesifikasi yang betul-betul setengahnya, bahkan VRAM-nya juga setengah dari 5090. Rumornya, RTX 5090 ini bakalan punya VRAM 32 GB, sementara RTX 5080-nya masih di 16 GB. Sebetulnya sih gue berharap ya RTX 5080 ini punya VRAM yang naik menjadi 20 atau 24 GB. Tapi berasumsi uplift performance-nya ini bakalan mepet banget dengan RTX 4090, sepertinya Nvidia masih memutuskan 5080-nya tetap menggunakan VRAM 16 GB biar nggak terlalu bentrok dengan si 4090. Karena sepertinya Nvidia masih ngerasa perlu untuk ngejual terus si RTX 4090 karena demand-nya memang masih ada. Jadi gua rasa gap antara 4090 dan 5080 masih bakalan tetap dijaga. Sementara untuk 5070 ya kita lihat aja nanti bagaimana performa dari 5070 ya. Apakah performance-nya bakalan lebih kencang dari 4070 Ti Super at least gitu ya dengan VRAM 12 GB-nya ini. Ya kita lihat aja nanti. Yang pasti untuk 5090 gua udah punya bayangan ini bakalan jadi GPU yang memang
super kenceng dan bakalan harganya pasti bakalan jauh banget di atas dari 4090. Mengingat ya ini dari segi konfigurasi spesifikasinya aja berdasarkan rumor itu selisihnya jauh banget dengan si 4090-nya. Selanjutnya ini adalah highlight dari AMD. Ada beberapa sih. Yang pertama itu adalah handheld pertama yang menggunakan AMD Zen 5 atau si Strix Point. Jadi untuk handheld yang pertama ini yang menggunakan Strix Point itu dari One X Player ya dengan seri One X Fly F1 Pro. Handheld ini bukan menggunakan Z2 Extreme melainkan HX365 dan HX370. Perbedaan harganya lumayan ya dari dua SKU tersebut. Ada yang 1099 USD dan ada yang 1899 USD. Ini dikarenakan mungkin salah satunya karena HX365 masih menggunakan 12 compute unit yang mana ini secara konfigurasi masih mirip-mirip dengan Radeon 780M. Sementara HX370 itu peningkatannya luar biasa dengan 16 compute unit. Ya memang arsitekturnya berubah, HX370 dan HX365 RDNA 3,5. Tapi berubahnya lebih banyak dari segi efisiensi. Tapi kalau kita ngelihat jumlah compute unitnya, beda 4 CU itu lumayan berasa banget sebetulnya antara HX365 dan HX370. Ditambah lagi dengan konfigurasi layar yang memang diberikan untuk panel OLED di One X Player kali ini dengan refresh rate 144 Hz. Ya sayangnya One X Player ini memang nggak masuk secara resmi ya di Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli ya kalian harus keluar negeri, bayar pajak, dan pasti bakalan jadi jauh tinggi banget tuh harganya daripada harga USD-nya. Berita selanjutnya ini masih dari AMD yang mengabarkan bahwa Ryzen 9000 series harganya sudah turun. Ini nggak cuma di luar aja sebetulnya. Emang betul Ryzen 9000 series ini mulai turun harganya. Coba cek aja harga 9600X, 9700X, 9900X, dan 9950X kayak gimana. Harga ini semakin menarik tentunya buat kita yang berencana untuk pindah ke AM5. Tapi permasalahannya ini nggak berlaku untuk Ryzen 7 9800X3D. Karena harga dari 9800X3D itu masih tetap mahal. Nggak cuma 9800X3D aja, tapi 7800X3D juga ikut kegoreng, termasuk di pasar Indonesia ini. Kalau kalian cek di marketplace itu udah lumayan goib, sekalinya kalian nemu, harganya udah di atas 7 juta rupiah, bahkan bisa menyentuh ke 8 jutaan rupiah untuk 7800X3D. Padahal seharusnya harga dari 7800 X3D ada di kisaran 6,5, bahkan paling mahal itu di sekitar 6,7 jutaan lah. Tentu ini bakalan ngebikin value dari 9800 X3D dan juga 7800 X3D itu secara value jadi jelek ya, karena ya harganya terlalu tinggi menurut gua. Karena mau sebagus apapun 7800 X3D ataupun 9800 X3D, kedua CPU ini itu punya keunggulan yang amat sangat spesifik, yaitu di skenario gaming. Kalau kalian butuhnya kemampuan multicore, 7800 X3D sebetulnya nggak bisa dikategorikan CPU yang kencang untuk kelas harga tersebut. Ya, 9800 X3D punya peningkatan performance, yang mana performance-nya itu udah lebih kencang bahkan dari 9700X ya, dalam kondisi default. Tapi kalau kita ngelihat harganya udah nyentuh ke 9 jutaan, menurut gue sebetulnya harga yang paling worth it dan bisa jalan all-rounder yaitu adalah Ryzen 9 9900X. Atau mungkin kalau misalkan kalian ngincernya itu adalah X3D dengan 3D V-Cache-nya, sebetulnya Ryzen 9 7900 X3D kalau kalian cek di marketplace itu harganya udah di sekitar 7,5 jutaan rupiah. Dan menurut gua CPU tersebut masih bisa dikategorikan CPU yang all-rounder karena dia punya 12 core, 24 thread, kemampuan multicore yang kencang, dan dia juga punya 3D V-Cache. Kalau kalian mau setara 7800 X3D performance-nya, kalian tinggal matiin aja satu CCD lewat Ryzen Master, ya udah itu bakalan jadi kenceng banget kemampuan gamingnya juga. Tapi kan Ryzen 7000 series apalagi dengan X3D-nya itu terkenal panas karena voltage-nya terlalu tinggi dan 3D V-Cache-nya juga belum di flip kayak yang 9000 series. Ya kalau kalian mau nyari all-rounder tapi gampang untuk ngejinakin panasnya, ya tentu pilihannya menurut gua terbaik saat ini ada di Ryzen 9 9900X sih. Atau ya kalian bisa Ryzen 9 7900 polos, semisal mau murah itu udah di bawah 7 juta juga kalau nggak salah. Jadi kejadian goreng-menggoreng harga CPU dari X3D ini sebetulnya memang nggak cuma di luar negeri aja ya, tapi di Indonesia juga. Ini juga dikarenakan ya CEO-nya sendiri, Lee Sasu juga sama-sama menggoreng. Kemarin sempat foto sama banyak
box dari 9800 X3D yang udah ditandatanganin tuh. Makin-makin dah harganya kegoreng. Ditambah lagi juga ya dari beberapa review yang memang mendapatkan tanggapan yang sangat-sangat positif dengan adanya si Ryzen 7 9800 X3D ini yang memang punya kemampuan gaming yang sangat-sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa CPU gaming itu memang masih diminati. Dan data review, data benchmark yang memang masih disimak kebanyakan memang ialah data-data dari kemampuan gaming sebuah CPU itu seperti apa. Sehingga ya demand untuk 9800 X3D ataupun bahkan 7800 X3D memang masih se-powerful itu. Kurang lebih segitu aja untuk highlight di Gaptek News kali ini. Mana menurut kalian yang paling menarik untuk highlight beritanya? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.